dan generasi muda. Untuk Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 merupakan visi pemerintah untuk membangun negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur. Berbekal sumber daya manusia yang unggul dan menguasai pengetahuan serta teknologi, Indonesia akan dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Tepat di usia Republik Indonesia ke-100, Indonesia diharapkan telah memiliki ketahanan nasional serta kepemerintahan yang tangguh dan berwibawa. Pilar impian Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 adalah masa depan Indonesia yang diimpikan sejak lama dan tengah dalam perjalanan untuk segera diwujudkan. Impian Indonesia 2015-2085 yang dicanangkan pemerintah memiliki tujuan untuk membangun negara demokratis, bersih dari korupsi, dan kuat. Melalui impian tersebut, pemerintah berharap bahwa manusia Indonesia nantinya akan tumbuh menjadi pribadi yang berpengetahuan luas, unggul di berbagai bidang, dan berbudaya. Untuk mewujudkannya, pemerintah telah menyusun 4 pilar menuju Indonesia Emas 2045. Pilar ini dibangun berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar negara. Tujuan pembentukan pilar adalah untuk melindungi bangsa Indonesia, mencerdaskan generasi penerus bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan menjaga keadilan sosial. Adapun pilar untuk mewujudkan Indonesia 2045 antara lain pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Tak dapat dipungkiri bahwa pendidikan yang baik, efektif, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong produktivitas, dan menaikkan angka harapan hidup. Selain pendidikan, kebudayaan juga berperan dalam peningkatan pembangunan melalui nilai luhur budaya bangsa. Untuk mempercepat kemajuan pembangunan ekonomi, teknologi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Produktivitas tenaga kerja perlu ditingkatkan, serta pasar tenaga kerja harus adaptif dan fleksibel. Berfokus pada hal tersebut, dasar pilar pertama adalah percepatan pendidikan seluruh rakyat Indonesia secara merata. Peningkatan kesehatan dan kualitas hidup rakyat, peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan, reformasi ketenaga kerjaan, dan peningkatan sumbangan iptek dalam pembangunan. Pembangunan ekonomi berkelanjutan, keinginan kuat untuk menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia dan berpengaruh di Asia Pasifik, membuat pemerintah terus mendorong investasi, perdagangan, industri dan jasa, maritim, dan pariwisata. Didukung infrastruktur yang baik, Indonesia akan mampu mencapai posisi yang sejajar dengan negara maju di dunia. Demi mendorong keberlanjutan pembangunan, Indonesia berkomitmen tinggi untuk terus menjaga lingkungan hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut, pilar kedua fokus pada percepatan industri dan pariwisata, peningkatan investasi dan perdagangan internasional, pembangunan ekonomi maritim, komitmen pada lingkungan hidup, pemantapan ketahanan energi dan air, serta peningkatan kesejahteraan petani dan pemantapan ketahanan pangan. Pemerataan pembangunan. Mengingat kesenjangan pendapatan berdampak pada peningkatan kemiskinan, pemerintah mengupayakan pemerataan ekonomi dengan strategi yang mencakup langkah pokok untuk mengentaskan kemiskinan. Pemerataan di berbagai daerah terus ditingkatkan dengan membangun jalur transportasi antar pulau, jalur akses ke kawasan terluar dan terpencil, serta meningkatkan konektivitas virtual dan digital. Kebijakan inklusif dan redistribusi ditingkatkan untuk menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pilar ketiga berfokus pada percepatan pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan wilayah, pemerataan pendapatan dan kesempatan usaha, serta pembangunan infrastruktur dan terintegrasi dan merata. Pemantapan ketahanan nasional
dan tata kelola pemerintahan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan dan ketahanan nasional yang kukuh. Pemerintah mulai mendorong demokrasi substansial. Reformasi kelembagaan dan birokrasi juga dilakukan untuk mewujudkan fungsi kepemerintahan yang mengutamakan kepentingan publik. Pembangunan hukum diarahkan untuk mewujudkan masyarakat taat hukum. Berfokus pada hal tersebut, pilar keempat berdasarkan pada reformasi birokrasi dan kelembagaan, politik luar negeri yang bebas aktif, demokrasi substantif, penguatan anti korupsi dan sistem hukum nasional, serta penguatan ketahanan dan keamanan. Peran serta masyarakat untuk Indonesia 2045 dari penjelasan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia Emas 2045 adalah visi pemerintahan untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dengan ekonomi kuat, SDM berkualitas, dan berbudi luhur. Untuk mewujudkan Indonesia 2045 dibutuhkan peran serta masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, masalah ekonomi, korupsi, kesenjangan sosial, dan kemiskinan tidak dapat terselesaikan hingga tuntas. Indonesia pada tahun 2045 adalah momentum bersejarah. Mengapa demikian? Pada saat itu, Indonesia genap berusia 100 tahun alias 1 abad. Inilah yang menjadi salah satu alasan munculnya ide, wacana, dan gagasan generasi emas 2045. Masih lama kok dipikirin sekarang. Betul memang, Indonesia 2045 memang masih 25 tahun lagi. Namun pada dasarnya, bibit-bibit unggul itu sudah ada dari sekarang. Anak-anak kecil maupun yang baru lahir, tahun ini sudah berada di sekeliling kita. Merekalah yang akan memimpin bangsa ini di tahun 2045 kelak. Di tangan mereka yang masih bayi dan anak-anak, sekarang inilah masa depan dan nasib bangsa ini dipertaruhkan. Ledakan kelahiran yang diperkirakan membludak pada tahun ini dan tahun 2022 karena situasi pandemi ini menjadi hal yang perlu diberikan perhatian khusus. Bayi lahir pada tahun tersebut akan menjadi penduduk berusia produktif pada 2045 mendatang. Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif rentang 15-64 tahun. Sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif, yaitu usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun pada periode tahun 2020 sampai dengan 2045. Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, akan membawa dampak buruk, terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Melihat dari fakta yang akan dihadapi Indonesia tersebut, bonus demografi memang tidak bisa dihindari. Lalu, bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia di masa depan tahun 2045? Generasi yang cerdas dan mau menerima perubahan harus diterapkan sejak dini menuju impian Indonesia menjadi generasi emas 2045. Yang pertama, memiliki kecerdasan yang komprehensif, yaitu produktif, inovatif. Yang keduanya, damai dalam interaksi sosialnya dan berkarakter yang kuat. Yang ketiga, sehat, menyehatkan dalam interaksi alamnya. Dan yang keempat, berperadaban unggul. Sekian penjelasannya. Terima kasih telah menyimak dan semoga bermanfaat.